Seekor anjing German Shepherd ditemukan di sebuah properti yang ditinggalkan. Begitu trauma hingga ia menolak didekati siapapun. Selama berbulan-bulan, ia hanya meringkuk di sudut paling jauh kandangnya, gemetar, sementara pengunjung demi pengunjung lewat tanpa memperhatikannya. Namun semuanya berubah saat seorang tamu tak terduga datang ke penampungan. Apa yang terjadi setelahnya menghancurkan semua harapan semula dan mengingatkan semua orang tentang ikatan luar biasa yang bisa terjalin antara manusia dan hewan. Pada Juli 2021, penampungan hewan Riverside County di California sudah penuh sesak. Lonjakan hewan peliharaan yang ditinggalkan selama pandemi membuat staf kewalahan. Bagi Lorena Fernandez, direktur penampungan dengan pengalaman 2 dekade di bidang kesejahteraan hewan, kedatangan satu lagi hewan penyelamatan terasa seperti beban tambahan di hari yang sudah melelahkan. "Kita sudah kehabisan tempat," katanya pada petugas pengendali hewan Arturo Delgado saat ia masuk membawa kandang. Daftar eutanasia sudah ada 15 anjing minggu ini. Tambahnya dengan napas berat. Arturo menggeleng pelan. "Kau mungkin ingin membuat pengecualian untuk yang satu ini, Lorena." Panggilan datang dari sebuah rumah yang disita di Indio. Melihat kondisi rumah itu, pemiliknya tampaknya telah meninggalkannya dan juga anjing itu berbulan-bulan lalu. Di dalam kandang itu ada seekor German Shepherd kurus. Usianya tidak lebih dari 3 tahun. Ia bertahan hidup dengan meminum air dari selang taman yang rusak dan mencari sisa makanan di halaman yang terbengkalai. Kalungnya begitu ketat di lehernya yang membesar hingga harus segera dilepas melalui operasi. Dr. Gabriela Torres, dokter hewan utama penampungan, mencatat satu persatu masalah mendesak. Tubuh sangat kurus, tingkat kondisi tubuh hanya 2 dari 9. Dehidrasi parah yang memerlukan cairan infus, luka-luka yang tidak diobati, infeksi cacing yang serius, infeksi telinga, dan luka tekan yang menyakitkan. "Secara fisik, kita bisa memulihkannya," katanya pada Lorena setelah perawatan awal selesai. Tapi yang paling saya khawatirkan adalah pikirannya. Dia bereaksi dengan ketakutan ekstrim terhadap semua hal di sekitarnya. Tidak seperti banyak anjing penyelamatan lainnya, yang meskipun pernah disakiti, masih mencari koneksi dengan manusia. Anjing ini, yang sementara dinamai Shadow oleh staf medis, berbeda. Ia seolah dikuasai oleh ketakutan mendalam terhadap manusia. Setiap kali seseorang mendekati kandangnya, ia akan menyusut ke sudut paling belakang, seluruh tubuhnya gemetar. Ia menolak melakukan kontak mata, tidak pernah mendekati bagian depan kandang, bahkan untuk makanan, dan setiap kali seseorang mencoba memasangkan tali pengikat, ia membeku karena panik. "Seolah dia benar-benar menutup diri," kata Sofia Alvarez, pakar perilaku penampungan, setelah 3 kali gagal mendekatinya. Selama 2 minggu penuh, staf melakukan segala cara, tapi tidak ada yang berhasil. Shadow hanya mau makan jika tidak ada satu orang pun di ruangan. Rekaman kamera keamanan menunjukkan bahwa ia hanya bergerak saat larut malam, ketika suasana benar-benar sepi. Saat itulah ia perlahan keluar dari sudutnya dan berjalan mondar-mandir dengan gelisah. "Waktu kita hampir habis," kata Lorena dalam rapat staf awal Agustus. "Kalau kita tidak dapat bantuan penyelamatan khusus sebelum Jumat, kita mungkin harus mengambil keputusan yang sangat menyakitkan." Kamis sore itu, hanya sehari sebelum tenggat waktu, Sofia memutuskan mencoba satu cara terakhir. Kali ini ia tidak mendekati kandang. Ia duduk tenang di lantai seberang lorong, bersandar ke dinding, dan mulai membaca buku keras-keras. Selama hampir 1 jam, ia tetap di sana. Suaranya lembut dan stabil, tanpa sekalipun menatap langsung ke arah Shadow. Ia hanya hadir dengan penuh kesabaran. Saat ia berdiri untuk pergi, sesuatu menghentikannya. Shadow masih di sudut, tapi matanya kini tertuju padanya.
Untuk pertama kalinya sejak tiba, ia menatap seseorang dan mempertahankan kontrak itu. "Aku butuh 48 jam lagi," katanya tergesa pada Lorena. Masih ada sesuatu di dalam dirinya. Aku bisa merasakannya. Meski ragu, Lorena memberinya waktu tambahan. Tak ada yang menyangka bahwa keesokan harinya, sebuah kunjungan tak direncanakan akan mengubah segalanya. Elena Sandoval awalnya tidak berniat mampir ke penampungan pada Jumat pagi itu. Di usia 34, ia sibuk bekerja sebagai terapis fisik di Eisenhower Medical Center. Dan setelah bercerai baru-baru ini, ia sedang fokus pada proses penyembuhan dan memulai hidup baru di rumah kontrakan kecil di Palm Desert. Mengadopsi anjing bahkan tidak terpikirkan oleh Elena. "Saya cuma mau mengantar handuk dan selimut bekas," katanya pada relawan di meja depan. "Dulu ibu saya pernah bantu di sini beberapa tahun lalu." Diego Ramirez, pengawas akhir pekan, kebetulan mendengar. "Terima kasih banyak atas donasinya. Mau lihat-lihat sebentar? Kami sudah banyak melakukan perbaikan sejak masa ibu Anda dulu." Elena berhenti sejenak, lalu mengangguk pelan. "Saya punya sedikit waktu." Mereka memulai tur singkat melewati area adopsi yang telah diperbarui, di mana anak-anak anjing ceria dan anjing dewasa yang ramah bergegas ke depan kandang mereka, ekor bergoyang dan penuh semangat ingin diperhatikan. Elena tersenyum hangat, berbicara lembut pada masing-masing anjing saat mereka lewat. Tapi tak satu pun dari mereka yang menimbulkan perasaan lebih dalam. "Ini sebagian besar anjing yang siap diadopsi," jelas Diego saat mereka mendekati ujung lorong. "Bagian setelah ini khusus untuk kasus medis dan anjing-anjing yang masih butuh pendampingan perilaku sebelum siap pulang ke rumah." "Boleh kita lihat juga?" tanya Elena. "Ibu saya dulu selalu punya kelembutan untuk yang jalannya lebih berat." Diego ragu sejenak. "Baik, tapi pastikan tetap jaga jarak dari pintu kandang. Beberapa anjing di sini masih berjuang dengan rasa takut atau masalah kepercayaan." Saat mereka berjalan di lorong rehabilitasi, Diego menjelaskan secara singkat tentang tiap hewan. Seekor anjing baru saja menjalani operasi, yang lain sedang menjalani pengobatan untuk cacing jantung. Sepasang anak anjing yang kurus mulai menunjukkan kenaikan berat badan. Lalu mereka berhenti di depan kandang tertentu, milik Shadow. "Yang ini kasus tersulit kami," kata Diego dengan suara pelan. "German Shepherd, sekitar 3 tahun, ditemukan terlantar, sudah hampir 3 minggu di sini, dan masih belum pernah meninggalkan sudut itu. Kami berharap ada kelompok penyelamat yang bisa membantu, tempat yang punya waktu dan sumber daya untuk rehabilitasi mendalam." Elena terdiam. Ada sesuatu dari sosok tak bergerak yang tersembunyi dalam bayangan itu yang menarik perhatiannya. Tertekan erat ke dinding, mata amber si Shepherd berkilat di cahaya redup, mengawasi mereka dengan curiga. "Apa latar belakangnya?" tanyanya pelan. "Kami tidak tahu semuanya," jawab Diego. "Tapi dari reaksinya, kemungkinan besar dia sudah lama diabaikan. Mungkin lebih buruk dari itu. Dia tidak pernah menunjukkan sikap agresif," tambahnya. "Justru sebaliknya, dia sepenuhnya menutup diri, sama sekali tidak merespons manusia." Elena tetap berdiri di sana, mengamati anjing yang ketakutan itu dalam diam. Lalu, tanpa berkata apa-apa, dia menurunkan tubuhnya ke lantai di luar kandang, menyilangkan kaki dan bersandar ke dinding tanpa sengaja meniru posisi yang digunakan Sofia sehari sebelumnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya Diego, jelas terkejut. "Saya juga tidak tahu persis," jawab Elena pelan. "Cuma mencoba ada di sini tanpa memaksa, memberinya ruang tapi juga menunjukkan bahwa dia tidak sendirian." Dia menoleh ke atas. "Boleh saya tinggal sebentar?" Diego melihat ke jam tangannya. "Saya harus bantu bagian obat-obatan, tapi saya bisa kembali dalam 15 menit kalau tidak apa-apa."
Elena mengangguk kecil, tatapannya tetap tertuju pada German Shepherd itu. Begitu Diego pergi, keheningan pun menyelimuti ruangan. Elena tidak berbicara atau mencoba membujuk anjing itu. Sesekali dia melirik ke ponselnya, tapi sebagian besar waktu ia hanya duduk diam, berbagi ruang dengan hewan yang masih gemetar itu. 10 menit berlalu, tak ada yang tampak berubah di permukaan. Shepherd itu tetap berjongkok di sudutnya, tak bergerak. Tapi matanya tak pernah lepas dari Elena. Lalu, dengan gerakan yang hampir tak terlihat, ia sedikit menggeser berat badannya. Ia belum mendekat, belum saatnya, tapi ketegangan kaku di tubuhnya perlahan mengendur, walau hanya sedikit. Saat Diego kembali, ia menemukan Elena masih berada persis di tempat yang sama. "Ada kemajuan," bisiknya. "Tidak juga," jawabnya pelan. "Tapi aku ingin kembali besok, kalau boleh." Diego menaikkan alis, sedikit terkejut. "Tentu, tapi hanya supaya kau tahu, kemungkinan besar dia masih akan sama. Situasi seperti ini bisa makan waktu lama, berbulan-bulan bahkan." Elena berdiri, menepuk-nepuk celananya yang berdebu. "Aku paham, tapi aku merasa harus kembali." Ia mengambil tasnya, lalu menoleh sekali lagi ke arah kandang. Shepherd itu kembali bergerak, hanya sedikit, tapi kali ini matanya mengikuti gerakan Elena dengan sesuatu yang nyaris tampak seperti rasa ingin tahu. Elena tak bisa menjelaskannya, bahkan pada dirinya sendiri. Ada sesuatu tentang anjing ini, mungkin ekspresi di matanya, atau mungkin sesuatu yang lebih dalam. Sebuah koneksi diam yang belum bisa diungkapkan dengan kata-kata, baik oleh Elena maupun siapapun di penampungan itu. Esok paginya, Elena datang ke penampungan lebih awal, tepat saat pintu dibuka. Kali ini, ia datang lebih siap, membawa kursi lipat, novel, dan speaker Bluetooth kecil yang memutar musik klasik lembut. Alat-alat penenang yang sama yang biasa ia gunakan untuk pasien terapi fisiknya yang paling gugup. "Aku tidak yakin kamu benar-benar akan kembali," kata Sofia dengan senyum terkejut saat menyambutnya di meja depan. Elena tersenyum canggung. "Sejujurnya aku juga tidak yakin akunya. Tapi dia terus ada di pikiranku semalaman. Aku tidak bisa melupakannya." Diego sudah memberitahu tim tentang koneksi tak terduga antara Elena dan Shadow. Tanpa membuang waktu, Sofia membawanya melewati koridor yang sudah dikenalnya menuju kandang. Shadow meringkuk di tempat biasanya, tertutup rapat. Tapi ada sesuatu yang berubah begitu Elena masuk ke ruangan. Telinganya sedikit terangkat, ada kilasan pengenalan yang langsung ditangkap oleh Sofia. Gumamnya sambil menyipitkan mata. "Itu bukan sikap biasanya. Dia jelas lebih menyadari kehadiranmu." Elena membuka kursinya dan meletakkannya beberapa kaki dari gerbang kandang, tidak tepat di depan, melainkan sedikit menyerong, menciptakan sudut yang lebih santai. Ia menaruh speaker di dekatnya, membiarkan musik lembut mengalun di latar belakang. "Boleh aku tinggal di sini sebentar?" tanyanya pelan. "Tentu saja," jawab Sofia. "Aku akan cek sesekali. Ingat, jangan gerakan mendadak, hindari kontak mata lama, dan apapun yang terjadi, jangan masuk ke dalam kandang kecuali ada salah satu dari kami." Selama 3 jam berikutnya, Elena hanya duduk di dekat sana. Kadang ia membaca bukunya dengan suara rendah dan menenangkan. Di saat lain, ia bekerja di laptopnya, menyelesaikan catatan terapi. Ia sengaja tidak menatap Shadow secara langsung, seolah-olah tak memperhatikannya sama sekali, tapi sebenarnya ia sangat sadar akan setiap gerakan kecil yang dibuat anjing itu. Menjelang tengah hari, Sofia kembali membawa sandwich dan senyum. "Ada perkembangan?" bisiknya. Elena mengangguk kecil. "Sekitar sejam lalu dia datang ke tengah kandang," jawabnya. "Dia mengamatiku saat kita berdua saja, tapi setiap kali ada orang lain lewat, dia langsung kembali ke sudutnya." Sofia mendekat dan memperhatikan kandang dengan seksama.
Ia terkejut melihat Shadow lebih dekat dari sebelumnya. Itu langkah maju yang luar biasa, gumamnya, berusaha menahan antusiasme profesionalnya. Setelah Sofia pergi, Elena tetap tinggal, mempertahankan kehadirannya yang tenang dan lembut. Ia mulai berbicara pelan kepada Shadow, memilih topik sederhana yang tidak mengancam. Rutinitas paginya, buku yang sedang ia baca, cuaca di luar. Ia tidak pernah menatap langsung ke arah Shadow. Sebaliknya, ia membiarkan suaranya menjadi suara tenang dan akrab yang bisa dikenali oleh anjing itu. Titik balik terjadi tepat lewat pukul 2 siang. Elena sudah membaca dalam diam selama hampir setengah jam ketika ia merasakan perubahan halus. Dengan hanya menggunakan penglihatan sampingnya, ia melirik dan melihat Shadow telah mendekat ke depan kandang. Meskipun masih menjaga jarak dari pintu, kini ia berdiri. Tatapannya tertuju padanya dengan intensitas yang tidak lagi tampak berasal dari rasa takut. Perlahan, Elena menggeser kursinya sedikit lebih dekat. Shadow mengamatinya dengan cermat, tapi tidak mundur. Elena kembali membaca dengan suara lembut dan stabil, seperti nyanyian Nina Bobo. Saat Lorena datang untuk memeriksa, ia tertegun beberapa langkah dari kejauhan, takjub melihat pemandangan itu. "Saya belum pernah melihat dia meninggalkan sudutnya seperti ini," bisiknya kepada Sofia yang kini berdiri di sampingnya. "Apa yang dia lakukan?" "Tidak ada," jawab Sofia, suaranya penuh keheranan. Itulah yang membuatnya luar biasa. Dia hanya tetap berada di dekatnya, tenang dan sabar, tidak pernah meminta apapun darinya. Sebelum pulang malam itu, Elena bertanya apakah ia boleh datang kembali keesokan harinya. Lorena bahkan tak berpikir 2 kali. "Tentu, saya sedang memperbarui profilnya sekarang. Kami tidak akan mengambil keputusan apapun tentang masa depannya sebelum melihat kemana semua ini mengarah." Saat Elena mengemasi barang-barangnya, Shadow kembali ke sudut kandangnya. Tapi kali ini, gerakannya tampak lebih tenang, lebih disengaja. Tepat sebelum Elena berbalik untuk pergi, mata mereka bertemu sejenak. "Sampai besok," bisiknya. Yang belum disadari siapapun saat itu adalah bahwa reaksi Shadow terhadap Elena bukanlah kebetulan. Ada sesuatu dalam dirinya yang berhasil menembus pertahanan Shadow, sesuatu yang nyata, sesuatu yang segera akan menjadi sangat jelas. Selama 2 minggu berikutnya, Elena datang setiap hari untuk mengunjungi Shadow, menyesuaikan jam kerjanya agar bisa menghabiskan setidaknya 2 jam di penampungan. Dengan setiap kunjungan, muncul kemajuan kecil tapi berarti. Pada akhir minggu pertama, Shadow mulai datang ke depan kandang setiap kali Elena tiba, namun ia masih lari jika ada orang lain yang mendekat. "Saya belum pernah melihat koneksi terbentuk secepat ini dengan anjing yang mengalami trauma sebesar ini," kata Sofia sambil menonton rekaman kamera pengawas penampungan, terutama dengan anjing yang sebelumnya benar-benar menutup diri. Elena juga tidak bisa menjelaskannya dengan kata-kata. "Rasanya seperti kami pernah bertemu sebelumnya," akunya. "Seolah-olah dia mengenaliku entah bagaimana, meskipun aku tahu itu tidak mungkin." Pada hari ke-10, Shadow dengan lembut mulai mengambil camilan dari tangan Elena lewat jeruji kandang, momen yang membuat Lorena menangis haru. "Kita harus mulai memikirkan langkah selanjutnya," kata sang direktur dengan penuh pertimbangan. "Kamu bersedia mempertimbangkan untuk menjadi fosternya?" Elena terdiam sejenak. "Tempat sewaanku saat ini tidak mengizinkan hewan peliharaan, tapi aku memang sedang mencari tempat baru. Kalau aku menemukan yang boleh bawa hewan, aku bersedia." Sore itu juga, saat duduk di samping kandang Shadow, Elena menerima telepon dari seorang rekan di pusat medis. Dr. Santiago Rios, seorang ahli saraf, sedang mencari terapis fisik untuk kasus khusus, seorang veteran militer yang mengalami PTSD dan cedera otak traumatis yang membutuhkan terapi di rumah.
Meskipun pihak VA sudah menyetujui rencana perawatan khusus itu, sang veteran menolak datang ke rumah sakit. "Apakah kamu bersedia melakukan kunjungan rumah 3 kali seminggu?" tanya dokter. "Rios, saya tahu ini di luar rutinitas biasanya." Elena setuju untuk bertemu pasien keesokan harinya, menjadwalkan sesi di pagi hari agar tetap sempat mengunjungi Shadow setelahnya. Saat matahari terbit, Elena tiba di sebuah rumah bergaya peternakan sederhana di La Quinta. Seorang pekerja sosial dari Virginia sudah menunggu di tepi jalan. "Saya hanya ingin memberi sedikit informasi sebelumnya," katanya dengan lembut. "Kapten Mendoza sudah melalui banyak hal. Ia terkena ledakan IED di Afghanistan 3 tahun lalu. Secara fisik pemulihannya luar biasa," lanjutnya. "Tapi cedera otak dan PTSD-nya berdampak besar. Ia menutup diri dari hampir semua orang." Elena mengangguk paham. Pengalamannya di rumah sakit VA San Diego membuat kasus seperti ini terasa sangat akrab. Pekerja sosial itu mengantarnya masuk, di mana seorang pria berusia pertengahan 30-an duduk di kursi roda di dekat jendela. Meskipun tubuhnya tampak kuat dan sehat, ia tegang dan ekspresinya hampir tak terlihat. Ia hanya mengangguk singkat sebagai salam. "Kapten Mendoza, ini Elena Sandoval," pekerja sosial memperkenalkan. "Dia terapis fisik yang disebutkan Dr. Rios." Elena mendekatinya perlahan, memastikan langkahnya tenang dan terkontrol. "Selamat pagi, Kapten Mendoza," ucapnya pelan. "Senang bertemu dengan Anda." Ia menatap Elena beberapa detik, seolah mencoba menebak siapa dia. Lalu, tiba-tiba, ekspresinya berubah. "Kita pernah bertemu sebelumnya?" Suaranya serak, seperti jarang digunakan. "Saya rasa belum," jawab Elena sambil meletakkan tas terapinya perlahan di lantai. "Saya baru pindah ke sini belum lama ini." Sesi pun berlangsung dengan ritme yang tenang dan profesional. Elena dengan hati-hati mengevaluasi rentang geraknya, menjelaskan latihan yang akan dilakukan dan tujuan mereka ke depan. Kapten Mendoza tetap diam dan menjaga jarak, tapi ia mengikuti instruksi tanpa penolakan. Cukup kooperatif, seperti yang kemudian dicatat pekerja sosial VA sambil berbisik saat mereka menjadwalkan kunjungan berikutnya. Itu interaksi paling aktif yang saya lihat sejak saya mulai bekerja dengannya. Sore harinya, Elena duduk di depan kandang Shadow, menikmati momen hening. Ia belum mengganti pakaian dari sesi terapinya, dan reaksi Shadow kali ini terasa berbeda. Dari balik jeruji besi, ia terus mengendus pakaian Elena dengan intensitas yang tidak biasa, terutama di sekitar sepatu dan ujung celananya. Karena firasat, Elena menoleh ke Sofia dan bertanya, "Apakah Shadow pernah punya pengalaman dengan militer sejauh yang kamu tahu?" Sofia tampak terkejut. "Kami sama sekali tidak tahu detail masa lalunya. Kenapa kamu tanya begitu?" "Tidak apa-apa," jawab Elena pelan. Matanya tetap tertuju pada Shadow yang terus memeriksa baunya dengan perhatian yang langka dan mendalam. 2 hari kemudian, Elena kembali ke rumah Kapten Mendoza untuk sesi lanjutan. Saat ia berjalan menuju pintu depan, suara gonggongan keras terdengar, nyaring, penuh ketegangan dan kesedihan. Di luar, pekerja sosial menyambutnya dengan ekspresi tegang. "Keadaannya hari ini kurang baik," katanya pelan. "Tadi malam cukup berat, mimpi buruk lagi." Ia ragu sebelum menambahkan, dia menyebut tentang seekor anjing. Katanya dia punya anjing saat di Afghanistan. Episode semalam sepertinya berkaitan dengan kehilangan anjing itu dalam ledakan. Dada Elena terasa sesak. Apa dia menyebutkan jenis anjingnya? Seekor German Shepherd. Namanya Shadow. Setelah mendengar itu, Elena hampir tak bisa lagi berkonsentrasi. Sepanjang sesi, ia tetap menjalankan tugasnya, tapi pikirannya berputar-putar. Mungkinkah itu benar-benar Shadow yang sama?
Rasanya terlalu jauh untuk dipercaya, tapi ada sesuatu dalam dirinya yang tak bisa berhenti memikirkan hal itu. Saat sesi hampir selesai, Elena akhirnya tak bisa menahan diri lagi. "Anjing yang Anda sebutkan dari Afghanistan," katanya pelan. "Apa yang terjadi padanya?" Ekspresi Kapten Alejandro Mendoza langsung menggelap. "Shadow sebenarnya bukan milikku," ucapnya dengan suara rendah. "Dia anjing pelacak militer, tapi kami jadi rekan selama 2 tahun. Ia menoleh ke samping, rahangnya mengeras. "Saat IED meledak, aku langsung dievakuasi. Belakangan mereka bilang Shadow kabur, mungkin bingung karena ledakan itu. Dia tidak pernah ditemukan." Ia terdiam sejenak, rasa sakit tampak di matanya. "Aku memohon agar bisa tetap tinggal untuk mencarinya, tapi kondisiku terlalu parah." Suara Elena nyaris seperti bisikan. "Bisakah Anda menggambarkan seperti apa penampilannya?" "German Shepherd, warna hitam dan coklat. Dia punya bekas luka di bahu kanan dari misi sebelum ledakan." Ia menatap Elena, kini tampak heran. "Kenapa kamu menanyakan semua ini?" Elena menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. "Mungkin ini terdengar aneh, tapi aku sudah beberapa hari ini mengunjungi seekor German Shepherd di penampungan hewan. Dia ditemukan sendirian, sangat trauma. Tidak membiarkan siapapun mendekat, kecuali aku." Mata Mendoza menyipit, nadanya ragu. "German Shepherd sering berakhir di penampungan." "Yang ini," kata Elena dengan lembut, "punya luka bahu kanan." Wajah Mendoza langsung berubah, sekilas tampak tidak percaya. Lalu muncul sesuatu yang lebih dalam, kaget dan secercah harapan yang segera disembunyikan oleh keraguan. "Itu tidak mungkin," gumamnya. "Shadow hilang di Afghanistan. Itu 3 tahun lalu." Elena sedikit mendekat. "Kadang anjing militer dibawa pulang dan diadopsi, atau mungkin dia terluka, dikirim pulang untuk pengobatan, lalu hilang di sistem. Jarang terjadi, tapi bukan tidak mungkin." Tangan Mendoza menggenggam erat sandaran kursi rodanya. "Kamu punya fotonya?" Elena mengangguk dan mengeluarkan ponselnya, menggeser beberapa gambar yang diambil di penampungan, foto-foto anjing gembala yang waspada dan penuh luka yang mulai ia kenal. Mendoza memperhatikan dengan saksama, napasnya tersangkut di tenggorokan. "Aku tidak bisa yakin," gumamnya akhirnya, matanya menyipit. Tapi pola bulunya kelihatan familiar. "Hanya ada satu cara untuk memastikan," kata Elena dengan lembut. "Maukah kamu datang ke penampungan?" 1 jam kemudian, semuanya sudah siap. Lorena setuju membuka tempat itu secara pribadi setelah jam tutup, dan pekerja sosial Mendoza membantunya masuk ke mobil Elena. Kursi rodanya dilipat dan diletakkan di bagasi. Saat mereka tiba, Sofia sudah menunggu di pintu samping. "Aku sudah memindahkannya ke ruang pertemuan," jelasnya pelan. "Tempatnya lebih tenang, tapi tolong mengerti. Kalau dia mulai kewalahan, kita harus langsung berhenti." Mendoza mengangguk kaku, rahangnya tegang, sementara Elena mendorong kursi rodanya menyusuri lorong. Tepat di depan pintu, Elena berhenti. "Kamu siap?" tanyanya pelan. Mendoza menarik napas gemetar dan mengangguk lagi. Sofia membuka pintu dan Elena mendorongnya masuk. Shadow berdiri di sisi ruangan, masih tampak ragu di tempat yang asing. Untuk beberapa saat, dia bahkan tidak menyadari kehadiran mereka. Perhatiannya tertuju pada mainan yang dibawa Elena saat kunjungan terakhirnya. Lalu Mendoza berbicara, satu kata, tegas dan penuh perintah, jauh dari nada bicaranya yang biasa. "Siaga." Efeknya seketika, kepala Shadow terangkat, telinganya langsung waspada. Dalam keheningan yang panjang, ia hanya menatap Mendoza, diam tak bergerak, kecuali hidungnya yang terus berkedut cepat saat mencium aroma. "Shadow, kemari," panggil Mendoza, suaranya bergetar oleh emosi. Yang terjadi selanjutnya membuat semua orang terdiam. "Shadow,
Anjing yang selama ini menolak mendekati siapapun, yang berminggu-minggu hanya meringkuk di sudut menghindari dunia, tiba-tiba berlari menyeberangi ruangan. Perubahannya begitu cepat dan total. Seluruh sikapnya berubah dari ketakutan menjadi sukacita saat ia mencapai Mendoza, hampir menjatuhkan kursi roda karena semangatnya. Mendoza memeluk leher tebal gembala itu, menyembunyikan wajahnya di bulunya sementara bahunya terguncang oleh tangisan tanpa suara. Shadow merengek pelan, menjilat wajah Mendoza dan menyusup lebih dekat, mencoba naik ke pangkuannya meskipun tubuhnya terlalu besar. "Aku rasa itu jawabannya," bisik Sofia kepada Elena. Kedua wanita itu menyeka air mata dari pipi mereka. Pertanyaan tentang bagaimana seekor anjing militer dari Afghanistan bisa berakhir terlantar di California mungkin tak akan pernah terjawab sepenuhnya. Tapi berkat koneksi Mendoza melalui VE dan program anjing kerja militer, mereka berhasil menyusun kembali sebagian dari kisahnya. Shadow ditemukan setelah ledakan luka-luka tapi masih hidup dan akhirnya diterbangkan kembali ke Amerika Serikat untuk menjalani perawatan di pangkalan Angkatan Udara Lackland di Texas. Meski pulih secara fisik, dampak psikologisnya terlalu berat untuk membuatnya tetap bertugas. Karena menunjukkan perilaku akibat trauma, ia dinyatakan tidak layak bertugas dan ditempatkan untuk diadopsi melalui organisasi swasta yang khusus menangani pensiunan anjing militer. Setelah itu, jejaknya menghilang. Kemungkinan besar dia berpindah dari satu rumah ke rumah lain, mungkin berakhir di tangan seseorang yang tidak siap menghadapi kebutuhannya yang unik, hingga akhirnya ditinggalkan. Tapi yang paling penting sekarang adalah bahwa Shadow, yang secara resmi terdaftar sebagai T-167 dan dijuluki Shadow oleh Mendoza karena kebiasaannya mengikuti terus, akhirnya bertemu kembali dengan satu-satunya orang yang membuatnya merasa aman. Pertemuan itu bagaimanapun membawa tantangannya sendiri. Mendoza tinggal sendirian di rumah satu lantai, masih berjuang dengan dampak fisik dari cederanya dan beban emosional PTSD. Shadow, meski langsung terikat kembali dengan Mendoza, tetap waspada terhadap orang asing dan gelisah di tempat yang tidak dikenalnya. Mereka berdua adalah veteran yang butuh penyembuhan, perang yang berbeda, luka yang sama. Elena hadir di ruang rapuh di antara mereka. Dia terus mendampingi sesi fisioterapi Mendoza, kini bersama Shadow, yang seolah tahu persis kapan Mendoza butuh dorongan. Anjing yang dulu selalu menghindar dari sentuhan manusia, itu kini meletakkan moncongnya di lengan Mendoza setiap kali pria itu mulai goyah saat latihan. "Dia melakukan apa yang dulu dia latih," ujar Elena suatu sore setelah Mendoza menyelesaikan satu set latihan dengan lebih baik dari sebelumnya. Anjing militer dilatih untuk membimbing, melindungi, membantu, dan dia belum lupa. Hanya dalam hitungan minggu, hasilnya tampak jelas. Pemulihan Mendoza berlangsung lebih cepat. Dia bisa berdiri lebih lama, mulai bergerak di rumah hanya dengan tongkat. Dan seiring Mendoza makin kuat, Shadow pun ikut berubah. Ketakutan di matanya perlahan berganti menjadi sesuatu yang lebih tenang, lebih utuh. Kewaspadaan Shadow terhadap orang asing sedikit demi sedikit berkurang, meski nalurinya untuk menjaga Mendoza tetap kuat. Secara fisik, kondisinya membaik, bulunya tumbuh tebal dan mengilap kembali, dan tulang rusuknya yang dulu menonjol mulai tertutup otot. Sofia sering datang untuk membantu pelatihan lanjutan, terutama fokus meredam reaksi defensifnya. "Sekarang semuanya masuk akal," kata Sofia kepada Mendoza suatu hari. "Anjing militer punya ikatan sangat kuat dengan pawangnya. Kehilangan koneksi itu, apalagi setelah trauma sebesar itu, pasti sangat mengguncangnya." Seiring waktu, penampungan hewan secara resmi memindahkan kepemilikan Shadow kepada Mendoza melalui program Pets for Vets, tanpa memungut biaya apapun.
Kisah mereka muncul di halaman depan koran lokal dan tanggapan dari masyarakat begitu hangat. Bantuan berdatangan termasuk dari seorang kontraktor lokal yang secara sukarela menawarkan diri untuk memasang pagar kokoh dan tertutup di sekitar rumah Mendoza tanpa biaya. Sebuah toko hewan peliharaan lokal juga ikut membantu, menawarkan makanan gratis seumur hidup untuk Shadow. Sementara itu, Elena mulai lebih sering berkunjung ke rumah Mendoza, bukan hanya sebagai terapis, tapi juga sebagai teman. Apa yang dulu dimulai sebagai sesi terapi yang terstruktur perlahan berubah menjadi makan malam bersama, malam film yang hangat, dan percakapan jujur yang berlangsung lama. Lambat laun, Mendoza mulai membuka diri sedikit demi sedikit, menunjukkan siapa dirinya sebelum perang, sebelum cedera. Ia bercerita tentang mimpi-mimpi yang pernah ia miliki, rencana yang hilang begitu saja, dan perjuangan berat untuk menemukan kembali makna hidup. Suatu malam, saat mereka duduk di teras belakang menyaksikan Shadow berkeliling di halaman yang kini berpagar, Mendoza menoleh ke Elena. "Dia melihat sesuatu dalam dirimu," katanya pelan. "Waktu di penampungan, dia langsung tahu kamu orang yang aman." Elena tersenyum, suaranya lembut. "Mungkin kami berdua melihat sesuatu, mungkin kami sama-sama punya bagian yang harus disatukan kembali." 6 bulan setelah hari ketika Shadow melompat ke pelukan Mendoza, Elena datang untuk apa yang secara teknis adalah sesi fisioterapi terakhirnya. Perkembangan Mendoza melampaui semua harapan. Ia bisa berjalan stabil tanpa alat bantu, bahkan sanggup jogging ringan bersama Shadow di pagi hari yang sejuk. Sebelum sempat mengetuk, pintu sudah terbuka. Mendoza berdiri tegak tanpa bantuan, Shadow siaga di sisinya. Keduanya terlihat sangat berbeda dari sosok yang pertama kali Elena temui. "Siap untuk evaluasi terakhirmu?" tanyanya, berusaha terdengar profesional meskipun hatinya terasa campur aduk. Sesi itu berjalan sempurna. Mendoza menyelesaikan semua target, melampaui semua standar. Saat selesai, ia menyerahkan sebuah amplop polos. "Apa ini?" tanya Elena sambil mengangkat alis. Ia membuka kertas di dalamnya. Ternyata itu adalah tawaran pekerjaan, sebuah posisi dari inisiatif terapi anjing baru milik VA yang berbasis di Palm Desert. Mereka sedang mencari seorang fisioterapis untuk membantu merancang protokol perawatan baru bagi veteran yang bermitra dengan anjing layanan. Seseorang dengan kombinasi langka antara pengalaman di bidang fisioterapi dan pemahaman mendalam tentang perilaku anjing seperti Elena. "Mungkin aku sempat sebut namamu," kata Mendoza dengan senyum sederhana. "Jujur saja mereka sedang membentuk posisi ini khusus buat kamu." Elena menatap surat itu, napasnya tertahan. Ini adalah perpaduan sempurna antara profesinya dan semangat baru yang baru saja ia temukan. Lalu nada suara Mendoza berubah, lebih lembut, hampir ragu. Shadow merasakan perubahan itu mendekat ke kakinya. "Ada satu hal lagi yang sudah lama kupikirkan," katanya, kini gugup. "Tentang kita." Mata Elena terangkat menatapnya, detak jantungnya bertambah cepat. "Sekarang aku sudah bukan terapismu secara teknis," lanjutnya. "Aku ingin tahu apa kamu mau makan malam bersamaku, hanya kita berdua, tanpa grafik, tanpa laporan perkembangan." Bibirnya melengkung membentuk senyuman, kehangatan merekah di dadanya. "Aku mulai berpikir kamu takkan pernah mengatakannya." Ia melangkah mendekat, menghapus jarak di antara mereka. Shadow mengeluarkan gonggongan pelan, seolah menyetujui momen itu. Anjing gembala Jerman yang dulunya meringkuk di sudut gelap, menghindari sentuhan manusia, kini berdiri tegak dan tenang di antara dua orang yang telah ia satukan. Pawang yang berhasil ia temukan kembali meskipun kemungkinannya nyaris nol, dan wanita yang membawa kesembuhan bagi mereka berdua. Perjalanan mereka menjadi salah satu kisah sukses
paling menginspirasi dalam inisiatif terapi anjing milik VA. Diceritakan dalam jurnal medis dan ditampilkan dalam dokumenter PBS yang mengupas bagaimana hewan membantu pemulihan PTSD. Shadow, yang dulu dianggap terlalu rusak untuk diadopsi, kini sering kembali ke penampungan bersama Mendoza dan Elena, memberikan ketenangan dan panduan bagi anjing-anjing lain yang masih penuh ketakutan dan luka. Perjalanannya dari anjing militer ke anjing terlantar, lalu menjadi sahabat yang dicintai, telah berputar penuh. Gembala yang dulu lari dari dunia kini memimpin yang lain kembali ke cahaya. Simbol hidup dari penyembuhan ajaib yang bisa terjadi lewat ikatan, dan misteri indah tentang bagaimana hidup yang hancur bisa bersatu dan menjadi utuh kembali. Jika kisah ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan tombol subscribe, beri like, dan aktifkan notifikasimu. Bagikan kepada seseorang yang sedang butuh secercah harapan hari ini. Karena kadang, ikatan yang tepat benar-benar bisa mengubah segalanya.